Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusalina Yandamukti dengan NIM 21002132. Saya merupakan mahasiswa Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan 11 Manajemen Humas yang diampu oleh Bapak Dr. Akadri dan Ibu Lutfiani. Tugasnya yaitu membuat video menganalisis tentang aktivitas praktisi public relation yang disajikan oleh Bapak dan Ibu di dalam e-learning 2WPT. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil analisis atau kesimpulan yang saya dapatkan dari video tersebut. Praktek dan tugas-tugas dari public relation dan praktisi PR di lembaga atau perusahaan tersebut ada 3 diantaranya. Akan kita bahas, yaitu yang pertama yaitu siaran pers atau sering kita sebut dengan pers release, dan yang kedua jumpa pers atau konferensi pers, yang terakhir yaitu presentasi. Jadi siaran pers dan jumpa pers itu berbeda. Siaran pers adalah informasi atau berita yang kita rilis, sedangkan jumpa pers adalah kita berjumpa dengan keseluruhan media yang ada di suatu wilayah yang kita undang untuk bertemu menyampaikan suatu informasi berkaitan dengan lembaga atau perusahaan kita, dan yang terakhir yaitu presentasi. Jadi semuanya berkaitan dengan kemampuan komunikasi tingkat tinggi dan para praktisi PR yang ada di lembaga atau perusahaan tempat kita bekerja. Yang pertama kita bahas yaitu tentang siaran pers atau press release. Itu sebenarnya adalah berita atau informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga, oleh sebuah organisasi, tentunya melewati tangan-tangan dingin dari praktisi PR yang menggambarkan seluruh kegiatan termasuk proses bahkan produk manusia dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau dilihat dari pendapat dari Warren seorang praktisi PR atau penulis buku tentang PR internasional, siaran pers itu adalah sebuah berita yang disusun memang oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan seluruh kegiatan perusahaan tersebut. Tapi sebenarnya tidak hanya proses, tetapi lebih kepada informasi apapun bahkan terkait dengan produk, dengan segala sesuatu memang ingin kita publish, dan itu harus didesain sedemikian rupa melalui komunikasi tertulis, didesain sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan. Bahkan kita melihat seperti apa berita-berita yang ditulis di dalam press release ini agar mumpuni sampai kepada khalayak yang menjadi target kita. Siaran berita itu adalah pesan-pesan atau informasi dari organisasi yang ditulis oleh mereka yang kita sebut PR. Bentuknya bermacam-macam, bisa dalam bentuk berita, artikel, foto, video yang kemudian dipublikasikan ke media massa. Sekarang tidak hanya cetak saja, tetapi juga ada dalam bentuk elektronik. Hal ini adalah hal yang saya sampaikan tadi adalah menurut dari Frank Jackson. Hal ini lebih menekankan kepada bentuknya, yaitu berupa artikel, berita, dan lain-lain. Ada perbedaan antara sebuah berita dengan siaran pers yang menjadi gawainya praktisi PR dan perusahaan atau lembaga, yaitu kalau berita lebih kepada tujuan untuk menginformasikan suatu informasi, mendidik, membimbing, meyakinkan, sekaligus membantu perkembangan ekonomi, hal ini lebih dibahas kepada itu. Sementara siaran pers lebih bertujuan berbeda, tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tetapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat atau citra dan pandangan penilaian yang baik dari publik, dari anggota masyarakat kepada perusahaan atau lembaga. Nah, kalau berita memberitahukan peristiwa sifatnya gagasan dan masalahnya bersifat secara umum, tetapi untuk siaran pers itu cenderung lebih mendidik untuk memberitahukan tentang peristiwa dan gagasan yang terkait dengan perusahaan kita. Jadi, ada proses mendidik untuk bisa mengetahui peristiwa itu secara dalam. Berita hanya sekedar melaporkan fakta yang sesungguhnya dan apa adanya, tetapi berbeda dengan siaran pers. Siaran pers itu adalah memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas 3 cara bagaimana mengelola siaran pers oleh media. Tentu saja akan dilakukan oleh para praktisi PR di lembaga,
atau perusahaan manapun dan bekerja sama dengan media yang memang sudah dibentuk. Yang pertama yaitu siaran pers dimuat sebagaimana adanya dan apa adanya. Jika formatnya memang sudah sesuai dengan kebijakan media massa yang bersangkutan, maka kita tinggal masuk saja. Artinya adalah apa adanya. Kalau medianya berkehendak seperti ini dan itu tidak bisa kita rubah lagi formatnya, kita tinggal mengikuti formatnya saja, tinggal dituangkan dan akan dipublish. Yang kedua, siaran pers ditulis ulang oleh media yang sudah dibuat sedemikian rupa, kemudian kita berikan kepada media, kemudian itu ditulis ulang oleh jurnalis tersebut dengan format berita. Jadi formatnya diganti oleh media wartawan, tapi tidak mengurangi isi atau konten dari berita yang akan kita naikkan. Jadi bahasanya dari sisi format yang akan diganti, tapi nanti itu akan dilihatkan lagi sebelum dipublish dan dikondisikan dengan kita duduk bersama yang sudah sesuai apa belum, karena berita yang dituliskan oleh warga biasanya cenderung bukan berita dengan siaran berita sebagaimana seharusnya dilakukan oleh media. Yang ketiga, bentuknya dipadatkan jika susunannya berkepanjangan, karena perusahaan cenderung kadang-kadang sebetulnya banyak peristiwa dan begitu banyaknya informasi yang ingin diluruskan semuanya jadi dimasukkan, dan wartawan dalam konteks ini sudah mempunyai formatnya. Untuk jenis siaran pers atau pers rilis itu adalah satu berupa pengumuman jadwal peristiwa, isinya berisi informasi mengenai peristiwa atau keadaan atau acara yang akan diselenggarakan dan menarik perhatian khalayak untuk publik termasuk media massa, dan biasanya sifatnya adalah ungkapan untuk media massa. Jenis yang kedua yaitu bentuknya adalah dalam bentuk pengumuman untuk media massa, yaitu menyampaikan peristiwa atau acara yang akan terjadi untuk mengajak para media yang ada juga turut serta mempersiapkan peliputannya agar mempersiapkan diri untuk meliput acara atau peristiwa yang akan kita adakan, dan pengumumannya tidak boleh lebih dari 1 halaman. Biasanya aturan dalam membuat pengumumannya seperti itu, dan selebihnya adalah humas atau praktisi PR itu dapat mengirimkan informasi pendukung seperti foto, video, dan tulisan ringan sebelum kegiatan atau acara yang dibuat itu berlangsung. Ketiga, bentuknya adalah siaran berita yang isinya berupa peristiwa, pidato, ceramah seorang, biasanya pimpinan atau tokoh dalam acara sumber tertentu, sehingga ini banyak menjadi pilihan bagi lembaga atau perusahaan yang ingin memanfaatkan siaran berita ini. Dan diingatkan sebelum menulis siaran pers, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan khususnya untuk para partisipan. Yang pertama, siapa yang akan tertarik atau siapa yang ingin kita tuju atau kita target supaya pers ini menarik bagi mereka. Yang kedua, apakah akan memberikan informasi baru atau justru tidak? Karena cenderung berbeda. Kalau hanya mengulang informasi-informasi yang sudah ada itu merupakan hal yang sudah pasti. Kalau bisa kita memberikan informasi yang membuat mereka menganggap berita yang kita berikan itu penting untuk didengarkan atau untuk diikuti. Yang ketiga adalah apakah akan mempengaruhi kehidupan sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat. Jadi semakin banyak masyarakat dipengaruhi oleh siaran pers yang akan kita buat, itu semakin besar pula pertimbangan untuk memberikan dampaknya. Media apa yang akan kita manfaatkan untuk mencapai orang yang akan tertarik, yang akan kita jadikan target untuk sampainya berita itu kepada mereka. Yang jelas, siaran pers perlu diberikan tanda 1 untuk diterbitkan segera. Ini penting untuk para praktisi PR dimanapun. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penulisan siaran PR. Yang pertama yaitu subjek yang selalu dinyatakan di awal kalimat. Subjek adalah bidang kegiatan yang akan kita kerjakan, dan sebaiknya tidak meletakkan nama perusahaan sebagai subjek ini. Kalau bisa dihindari terlebih dahulu untuk menghindari kesan promosi, jangan sampai di awal kalimat muncul nama perusahaan ini. Maka nilai jual berita kita akan membuat masyarakat menganggap bahwa hal ini adalah sebuah promosi.
dan nama perusahaan biasanya diletakkan di tengah atau di bagian akhir. Tetapi bila perusahaan lagi disorot oleh masyarakat melalui media, maka perusahaan dijadikan subjek. Ini menjadi sangat penting bagi perusahaan. Kedua, pada paragraf utama berisi rangkuman secara keseluruhan tentang isi pesan. Jadi paragraf utama ini akan menentukan tingkat ketertarikan masyarakat atau publik untuk membaca berita yang kita tulis, ini menarik bagi mereka atau tidak. Jadi sangat ditentukan oleh paragraf utama. Tujuannya tentu saja untuk memudahkan para pembaca atau para masyarakat ketika ingin membaca atau mengetahui dari berita yang kita buat, untuk mengetahui dengan cepat informasinya tentang apa. Jadi itu diletakkan di paragraf pertama. Jadi kalau kita tidak memperhatikan itu, kadang-kadang berita itu tidak akan dibaca oleh masyarakat atau orang lain. Jadi semakin tinggi experience dari publik dari perspektif akan semakin jadi melihat kondisi-kondisi itu untuk dimanfaatkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur penting dalam siaran pers itu. Yang perlu kita pahami dan perhatikan adalah subjek apa yang akan ditunjukkan oleh cerita atau berita yang akan kita buat, perusahaan yang bersangkutan, lokasi perusahaan, keunggulan pesan dan manfaat, apa yang ingin diberikan oleh kita sebagai lembaga untuk masyarakat, penerapan pesan, kegunaan, siapa yang menggunakannya, dan pihak mana saja yang bisa menggunakannya. Ini juga merupakan unsur penting lain dari siaran pers. Rincian warna, ukuran, bentuk, penampilan sangat mempengaruhi mata dan keinginan tahu dari masyarakat. Ketika melihat berita itu muncul di media yang memang kita sudah minta dan sumber di mana produk itu bisa diperoleh kalau terkait dengan produk yang kita publish, maka produk itu akan bisa diperoleh karena kalau terkait dengan produk yang ingin kita publish, maka produk itulah nanti yang bisa diperoleh di mana harus ada kejelasan. Jangan hanya tidak jelas tanpa kejelasan sehingga akhirnya lepas, padahal tujuan utama kita untuk membuat mereka tertarik, dan ada step-step berikutnya. Dan selain itu adalah urusan bagaimana keterkaitan berita tersebut dengan jurnalis, mulai dari judul, baris tanggal, soundbit, sources, intro, dan segala macam itu adalah skenario yang memang sudah didesain. Jadi lebih banyak kita berurusan dengan jurnalisnya. Pembuatan siaran pers ini yang perlu dipahami di bagian lainnya diperlukan data atau fakta yang menarik. Jadi ada unsur menarik di situ, jangan hanya sekedar data atau fakta yang biasa saja, tapi betul-betul yang mempunyai daya syarafastra yang membuat ingin tahu dari masyarakat. Yang kedua yaitu penyampaiannya harus sesegera mungkin setelah adanya peristiwa itu. Jadi jangan ditunda-tunda karena berita tersebut akan menjadi basi atau sudah lewat. Jumpa pers atau konferensi pers, maka otomatis kita yang menjadi tokoh yang menjadi sumber informasi, jadi komunikatornya, dan para media atau para jurnalis yang kita undang untuk mendengarkan segmen yang akan kita sampaikan di suatu waktu dan satu tempat secara bersamaan, sehingga nanti pada akhirnya diharapkan berita itu diliris secara bersamaan setelah konferensi itu selesai. Kegiatan mengundang ini merupakan yang perlu kita ingat bahwa berbeda antara press release dengan konferensi pers. Jadi kegiatan konferensi pers adalah kegiatan mengundang wartawan untuk berdialog bersama dengan materi penting yang mempunyai nilai berita yang telah disiapkan secara matang oleh lembaga. Tujuan konferensi pers adalah untuk menyebarkan luas informasi positif, menetralisir atau membantah berita-berita yang tidak benar, meningkatkan citra, dan terakhir yaitu membina hubungan dengan pers. Persiapan konferensi pers dalam praktiknya adalah dimulai dari konteks yang kita susun dan rencanakan sedemikian rupa secara sendiri, yaitu yang pertama mengirimkan undangan kepada redaksi media minimal 3 hari atau 1 hari karena berita itu memiliki banyak jurnalis atau jumlah wartawan di satu media itu terbatas sehingga mereka belum membagi tugas, belum lagi membagi tugas dengan versi manusia dan versi beritanya. Kedua,
kita atau lembaga perlu mencek kembali apakah undangan tersebut telah diterima oleh pihak yang bersangkutan, karena jangan setelah dikirim suratnya tetapi suratnya tidak sampai. Yang ketiga yaitu menyiapkan press release-nya. Hal ini kaitannya dengan apa yang akan disampaikan pada konferensi pers. Jadi press release ini yang kemudian akan dibaca dan dipahami oleh orang-orang yang dipilih lembaga atau perusahaan, apakah itu PCR-nya atau pimpinannya atau memang orang yang paling kompeten terkait dengan persoalan itu. Keempat, perusahaan bersama dengan praktisi PR yang perlu menunjuk juru bicara, yaitu juru bicara yang benar-benar mengerti dan paham mengenai masalah dalam pelaksanaan konferensi pers ini. Yang kelima, menyiapkan tempat yang sesuai dengan jumlah tamu wartawan. Tempatnya kalau bisa yang menyenangkan dan lebih gampang dicapai dari sisi transport apapun, kemudian menampung keseluruhan media. Ada beberapa hal persiapan konferensi pers yang selama ini mungkin tidak terlalu penting, tapi ternyata ini bisa memberikan kondisi yang lebih baik dalam proses pelaksanaannya, sehingga memang perlu diperhatikan mau tidak mau. Yaitu yang pertama adalah persiapan, yaitu siapkan makanan penunjang. Yang kedua, persiapkan souvenir bagi para jurnalis. Yang ketiga, membuat daftar tamu. Persiapan selanjutnya adalah durasi konferensi pers diatur secara ringkas, mengingat waktu wartawan yang sangat terbatas karena kerja wartawan itu mencapai deadline. Persiapan selanjutnya adalah ketika terdapat pertanyaan, artinya akan besar kemungkinan setelah kita menyampaikan materi yang kita anggap sebagai menyampaikan materi atau berita, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan materi tersebut, sehingga kita harus memiliki kemampuan untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jika memiliki komunikasi yang bagus, apalagi di ruang publik secara tidak langsung, dan terkait pula dengan kemampuan hal ini terkait juga dengan kemampuan kita dalam presentasi mempresentasikan semua hal ide yang disampaikan terkait dengan virtual jumpa pers atau konferensi pers yang akan dilaksanakan tersebut. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena konferensi pers memerlukan atau membutuhkan kemampuan presentasi yang sangat baik, dan ketika kita berbicara di depan publik, maka itu sama saja kita dengan menyampaikan presentasi di depan khalayak, yaitu wartawan yang akan mengulik semua permasalahan yang dibahas dalam konferensi pers. Jadi jika presentasi kita bagus, maka hal ini akan jika presentasi kita tidak bagus, maka hal ini akan menjadi persoalan yang besar. Apalagi dalam konsep tanya jawab setelah konferensi pers selesai itu akan lebih menakutkan ketika proses tanya jawab itu terjadi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan khusus kita sebagai calon praktisi humas atau praktisi PR yang akan melaksanakan konferensi pers adalah mempresentasikan informasi yang sudah kita buat, bagaimana pola-pola menjawab pertanyaan yang diajukan oleh wartawan, dan yang terakhir berikan press release kepada audiens. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.